Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini aku mau berbagi pengalaman aku HSG ya. Teman-teman boleh like ya, komen dan juga subscribe-nya ke channel aku. Aku baru banget nih mau berbagi pengalaman ya. Jadi semoga bisa membantu kalian juga ya. Nah, langsung aja aku mau sharing ya. Jadi sebetulnya HSG itu apa sih gitu? Nah, biasanya bunda-bunda ini udah pada tahu nih, udah pada searching duluan nih gitu kan. Terutama bunda-bunda yang masih menanti ya, masih menanti datangnya buah hati gitu. Belum diberikan karunia untuk hamil, belum diberikan karunia untuk mendapatkan keturunan, biasanya akan tahu istilah ini gitu. Karena ini biasanya yang akan dilalui ya, HSG. Jadi memang untuk terjadinya sebuah kehamilan itu ada dua faktor ya. Yang pertama memang faktor fisik ya, baik itu kesuburan ya, kemudian kesehatan dari pasangan dan juga kita, artinya dua pasang ya. Jadi kita dan suami ya, istri dan suami gitu. Dan yang kedua itu adalah karunia dari Tuhan atau karunia dari Allah. Nah, kita sebagai manusia kita cukup ikhtiar aja lah gitu ya. Nah, tapi ikhtiarnya ini dengan gimana sih? Nah, kalau aku kemarin itu setelah setahun lebih ya menikah dan belum hamil ya, belum dikaruniai keturunan, bahkan sering banget nih di prank sama tespek gitu. Udah telat beberapa hari gitu kan, ternyata masih negatif juga gitu. Kenapa sih ini gitu kan? Akhirnya periksa dong ke dokter ya. Nah, waktu itu dokter menyarankan untuk melakukan cek atau tes HSG. Nah, tapi nggak langsung hari itu juga ya, karena ada jadwalnya tersendiri dan ada persiapan khusus untuk melaksanakan HSG. Nah, apa aja syarat untuk melaksanakan HSG? Nah, satu itu kita tidak boleh berhubungan selama paling tidak 7 hari ya, karena akan dicek di ronsen begitu, dicek dimasukkan cairan ya. Jadi tidak boleh berhubungan selama 7 hari. Kemudian yang kedua, dilakukan pada setelah haid hari kedua. Ya, dilakukan atau tesnya itu dilaksanakan pada setelah haid hari kedua. Gitu. Terus yang ketiga, bawa pembalut. Kenapa? Karena bakalan kayak haid, keluar darah. Ya, 3. Terus kemudian yang keempat, biaya. Biaya juga harus sedia ya. Karena pemeriksaan HSG itu cukup mahal dibandingkan dengan pemeriksaan kesuburan lainnya, misalnya USG transvaginal ataupun USG perut biasa gitu ya. Nah, kemudian ya itu tadi syaratnya ya, syarat untuk yang perempuan. Untuk yang syarat lain laki-laki aku nggak akan discuss di sini. Aku akan fokus untuk HSG dulu. Nah, setelah itu, setelah syaratnya sudah dipenuhi, kemudian kita datang, kita periksa ya. Saya datang waktu itu, kemudian diperiksa oleh dokternya. Kita bakalan masuk ke suatu tempat kayak tempat apa ya, memang untuk cek ronsen begitu ya. Nah, kemudian pada saat itu posisi kita harus terbaring ya, harus terbaring dan dalam posisi kaki yang diangkat gitu ya. Kemudian akan dimasukkan suatu cairan kontras ke dalam rahim kita gitu. Dan setelah itu akan juga dironsen dari bawah pinggul sini gitu ya. Jadi ada dua cara. Jadi di bawah pinggul kita akan diletakkan kayak di ronsen gitu loh, di ronsen gitu gitu ya. Terus dari lubang vagina kita itu nanti akan dimasukkan seperti pembuka gitu ya, pembuka, dan akan dimasukkan cairan kontras. Nah, fungsinya apa? Fungsinya cairan kontras itu untuk melihat apakah saluran tuba kita itu tersumbat atau enggak gitu. Nah, kalau seandainya cairan tersebut tumpah, itu artinya saluran tubanya itu tertutup atau tersumbat. Kalau cairannya itu ketika dilihat itu dia berjalan gitu ya, mengalir, itu artinya berarti saluran tubanya sehat atau normal ya, tidak ada sumbatan sama sekali. Nah, kan saluran tuba itu kan ada dua ya, kanan sama kiri. Nah, ini bisa jadi dua-duanya tersumbat atau dua-duanya normal,
atau bisa jadi salah satu yang tersumbat nih. Nah, itu fungsinya. Dan juga untuk melihat apakah bentuk rahim kita itu menghadap ke depan normal atau menghadap ke belakang. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah rasanya gimana nih di HSG gitu. Rasanya sakit ya. Sakit banget. Jadi waktu itu dokter bilang ya, maaf ya katanya, ini akan saya semprot obat dulu gitu kan. Kemudian semprot jus gitu kan, itu sakit banget. Terus lagi pokoknya hampir 3 kali deh kalau nggak salah dokter itu menyemprotkan cairan kontras itu ke dalam rahim gitu ya, dan itu sakit banget. Setelahnya itu darah keluar banyak banget, jadi kayak orang haid gitu. Jadi waktu itu aku nggak pernah kepikiran buat apa sih bawa pembalut gitu ya, tapi untung ya waktu itu bawa juga gitu kan. Ternyata memang darahnya banyak banget yang keluar. Jadi darahnya tuh darah merah, darah segar campur kayak cairan kuning, mungkin itu cairan obatnya tadi gitu ya. Jadi itu ikut keluar semua. Nah, biasanya pendarahan ini akan terjadi 1 sampai dengan 5 hari, tergantung kondisi apa namanya orang masing-masing ya, kan berbeda. Nah, setelah pulang malamnya itu aku sakit banget, jadi bener-bener sakit banget ya. Kemudian aku buat tidur kan, terus baru pagi itu, nah pagi baru rendaan, baru kayak udah enakan lah itu, tapi darahnya masih adalah sedikit-sedikit. Jadi total kira-kira kayak ya 24 jaman lah gitu keluar darah kalau aku ya itu. Terus habis itu udah normal lagi, udah kayak. Nah, kemudian biayanya kalau setiap rumah sakit aku rasa beda-beda ya. Rumah sakit atau laboratorium atau klinik dan lain sebagainya yang bisa atau punya fasilitas untuk tes HSG gitu. Kalau aku kemarin tuh hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta di rumah sakit Hermina ya. Itu untuk tes HSG saja gitu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya waktu itu diberikan apa namanya selebaran gitu ya untuk hasil HSG-nya, dan aku penasaran dong tentu, karena kan itu kan nanti dibaca dokter ya, jadi dokter yang akan menjelaskan. Tapi aku penasaran tuh, aku cari istilah-istilah yang ada di sana, yang ada di hasil itu, aku cari di internet gitu. Oh, ini hasilnya begini, dan aku baru sadar memang setelah aku cari tahu itu memang ada istilah tuba paten dan tuba non paten gitu. Nah, tuba yang apa paten non paten itu kan istilah yang berbeda ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa tuba kalian atau tuba kita ya itu sehat atau enggak, tubanya tertutup atau enggak gitu. Nah, terus hasilnya aku cukup sedih sih waktu itu. Jadi hasilnya salah satu tuba aku itu tersumbat gitu, sedangkan tuba yang satunya masih bisa normal lah gitu kan. Setelah itu bentuk rahimku juga berbeda gitu, jadi bentuk rahim aku tuh ke belakang gitu. Jadi orang normalnya madep ke depan ya, aku madep belakang gitu. Nah aku udah pasrah aja deh gitu deh, yang penting aku udah melakukan pengecekan gitu ya, aku tahu masalahnya di mana, setelah itu baru konsultasikan ke dokter gitu. Nah, waktu aku konsultasi ke dokter, dokternya bilang, Mbak, ini salah satu tubanya itu tersumbat. Bilangnya tertutup gitu. Oh iya, dok, terus gimana? Aku bilang kan gitu ya. Ya, berarti kita cuma punya satu cara, masih punya satu harapan dari tubanya yang sebelah lagi gitu. Terus gimana dok gitu kan? Ya berarti kalau dengan seperti ini kita akan memaksimalkan hanya pada satu telur saja, karena telur yang sebelah kan ibaratnya tubanya tersumbat, berarti kan sel sperma kan nggak bakalan bisa masuk gitu ya, nggak akan bisa terjadi pembuahan di situ. Padahal pembuahan itu kan terjadi di di saluran tuba itu gitu. Kemudian akhirnya aku setuju apa yang diprogramkan dokter dan aku ikutin gitu. Tapi ya itu tadi, ternyata tidak semudah itu gitu. Dokter bilang bahwa ketika jadi
Aku tanya dong penyebabnya apa itu kan. Dok, penyebabnya apa sih kok bisa tuba itu tersumbat gitu? Saya kurang tahu, namanya bagian reproduksi organ tubuh itu sangat pelik ya katanya kan. Kemudian dokter bilang kalau saluran tuba itu hanya kecil sekali, jalurnya tuh benar-benar kecil banget gitu kan. Terus itu memang bisa jadi dari jaringan parut atau mungkin cairan gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian dokter tanya, Mbak ada keputihan gitu kan, Ibu ada keputihan gitu ya. Terus aku bilang, saya rasa normal dok gitu kan, tapi waktu itu kemudian aku diberi obat, kayak obat untuk mengurangi peradangan gitu sih, karena itu fungsinya untuk ngejaga supaya saluran tubuh aku yang sebelah itu sehat gitu loh, nggak ikut tersumbat juga. Jadi ya udahlah, aku ikut apa kata dokter dulu, diobatin aja dulu deh gitu. Ya udah diobatin, dan beliau bilang ya masalah tuba itu sulit gitu. Terus tapi jangan khawatir, ibu masih ada harapan katanya, masih ada saluran satu lagi, kita maksimalin di situ katanya. Ya sudah, akhirnya aku masih dalam masa pengobatan ya. Jadi doain aja teman-teman, doain aja bunda-bunda ya, semoga buat yang belum dapat keturunan juga, yang belum hamil juga, semoga ini menginspirasi. Dan menginspirasi artinya menginspirasi untuk periksa ya, bagi yang belum periksa supaya ketahuan penyebabnya itu apa. Karena masalah reproduksi atau masalah kesuburan itu nggak hanya pada wanita aja, bisa jadi ada di suami gitu ya, di laki-laki. Dan itu nggak cuma masalah saluran tuba doang, ada banyak masalah lain yang menyebabkan ketidaksuburan pada wanita gitu. Udah segitu dulu cerita aku, pengalaman aku mengenai HSG. Yang selanjutnya aku bakalan jelasin di video selanjutnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.